Sugianto Sulaiman untuk channel Cahaya Hati. Kita tetap akan membahas masalah karakter. Karakter manusia, karena hanya dengan karakter yang baik Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Kalau karakternya tidak baik, tidak bisa maju. Nah, bagaimana dengan perbandingan karakter yang saya pernah sampaikan pada podcast sebelumnya? Kita juga merasa sekarang ini ada hal yang baru yang disampaikan oleh beberapa berita, yaitu penurunan jumlah penduduk. Angka kelahiran bayi itu menurun, terutama di kota-kota besar. Artinya SDM kita berkurang. Nah, itu fenomena yang terjadi. Nah, sebelumnya kita pernah melihat Jepang sebagai salah satu negara terkaya di dunia, bahkan ekonomi terkuat kedua setelah Amerika Serikat. Kekuatan ekonomi Jepang itu sekarang ini diambil posisinya oleh China. Tapi kekuatan ekonomi China jauh melebihi kekuatan ekonomi Jepang, walaupun masih di bawah kekuatan Amerika Serikat atau US. Nah, lalu apa yang terjadi dengan Jepang? Sekarang Jepang turun sampai nomor 6 atau bahkan nomor 7 ekonomi di dunia. Kenapa begitu? Kenapa ekonomi Jepang turun? Apakah barang-barang Jepang tidak laku lagi di pasaran? Oh enggak, barang-barang Jepang tetap laku. Mobilnya Toyota, Honda merajai dunia, tetap saja. Walaupun sekarang banyak juga mobil-mobil China ya, BYD misalnya, Wuling misalnya. Tapi mobil-mobil Jepang tetap diminati. Lalu kenapa barang-barang Jepang yang diminati itu apakah tidak bisa diekspor? Oh ya tetap. Nah, lalu kenapa ekonomi Jepang bisa menurun demikian drastis? Betul, barang-barang kecil misalnya elektronik dan sebagainya, mereka kalah saing dengan Korea Selatan misalnya, dengan China apalagi. Handphone Jepang bahkan kita tidak pernah mendengarnya. Handphone ya kalau enggak iPhone, Samsung, bahkan handphone China jauh lebih merajai pasar. Nah, kenapa ekonomi Jepang bisa menurun? Salah satu sebabnya ialah jumlah penduduk Jepang menurun dengan drastis. Dulu penduduk Jepang itu dengan penduduk Indonesia hampir sama-sama banyaknya. Jepang pernah 120 juta, Indonesia 130 juta. Dulu kan ada lagunya itu yang dinyanyikan oleh Rhoma Irama, 130 juta penduduk Indonesia, kan gitu. Nah, jadi bedanya nggak terlalu jauh ya. Nah, sekarang berapa penduduk Jepang? Nggak sampai 100, bahkan di bawah 100. Penduduk kita menjadi 275 juta, meledak hampir 2 kalinya.
dari 130 menjadi 270. Sedangkan penduduk Jepang dari 120 turun menjadi ya 90-an juta atau 80-an juta cuma. Nah, di samping jumlah penduduk yang menurun, kita lihat umurnya, umur penduduk. Ternyata umur penduduk Jepang itu orang tua, yaitu yang berusia di atas 70, itu hampir 40%. Yang di atas 50 masih juga cukup banyak. Generasi mudanya sedikit sekali. Jadi orang Jepang angka kelahirannya itu merosot jauh. Bahkan pemerintah Jepang pernah meminta donor sperma dari laki-laki Jepang tentunya. Nah, dibikinkan semacam peternakan manusia di beberapa negara Asia Tenggara, di Kamboja misalnya, di Laos misalnya. Nah, sperma-sperma itu disuntikkan pada perempuan-perempuan yang ada di Kamboja dan Laos agar mereka hamil seperti binatang aja. Inseminasi buatan itu. Nah, nanti ketika anak-anak itu sudah besar, nah, boleh diadopsi oleh orang Jepang. Nah, boleh diadopsi sama orang Jepang atau tetap dipelihara negara. Oh, dipelihara dengan baik tentunya, dengan standar Jepang. Nah, inilah tenaga-tenaga kerja atau anak-anak bangsa Jepang yang baru. Jadi tidak mengharapkan dari keluarga, melainkan dari semacam peternakan ini. Nah, ini yang terjadi di Jepang. Lalu di kita bagaimana? Tanda-tanda ini sudah mulai muncul. Fertilitas di kota-kota besar di Indonesia, di Jakarta apalagi, itu menurun. Nah, jadi kalau kita kemudian mengenal istilah bonus demografi, nah kita akan segera melewati masa itu. Artinya masa itu segera berlalu. Nah, di Singapura bagaimana? Oh iya, sama. Di Singapura. Di Korea Selatan juga sama. Menurun angka-angka kelahiran itu, fertilitas. Singapura dia gampang. Dia import penduduk dari China. Orang dikasih 5 tahun untuk tinggal dan bekerja di Singapura. Maka kalau kita ke Singapura, tidak jarang kita lihat pembantu rumah tangganya banyak dari China, mainland. Bahkan bukan hanya pekerja pembantu rumah tangga, level manager itu juga banyak orang China bekerja di Singapura. Nanti dapat PR. Nah, lalu negara kita bagaimana? Itu yang kita mesti pikirin. Menurunnya fertilitas. Dulu pemerintah setengah mati berusaha menurunkan, tidak bisa. Sekarang menurun dengan sendirinya. Apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi ialah penurunan kegiatan ekonomi seperti Jepang juga. Nah itu, hal-hal seperti ini dapat mengganggu perjalanan kita menuju kepada bangsa yang besar, menuju ke Indonesia yang maju. Mungkin pembahasan saya untuk hal ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan
pembahasan kedua di episode berikutnya. Demikian dari saya. Jika suka, silakan share, bunyikan lonceng, dan subscribe. Terima kasih.